Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Minta maaf ya, hari ini saya uploadnya malam nih. Kan dari tadi nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya banyak public expose yang belum saya review, tapi kadang-kadang bosen bahas public expose. Cuma daripada nggak dibahas, jadi pengen dibahas. Oke, IHSG hari ini masih all time high ya. Jadi masih di atas 8.000, walaupun sedikit sekali 8.008 poin. Yang lucu atau yang menarik dilihat itu adalah openingnya itu selalu open gap. Maksudnya gini, ketika turun openingnya itu open gap. Jadi ya berpotensi sebenarnya walaupun turun, walaupun merah, IHSG itu masih naik. Dan ini masih bertahan 2 hari ini di 8.000, angka psikologis yang itu adalah all time high yang belum pernah kecapai sebelumnya. Apapun yang ada di balik itu. Top value-nya masih ada Bank BCA ya, transaksi hariannya 2,1 triliun. Hari ini turun ya 1,9%. Kemudian ada BRPT 1,6 T, BRI 1,4, PTRO 1,1, BMRI 790 miliar, Mina, Antam ya. Nah, ini salah satu yang kita akan bahas hari ini, public expose-nya Antam. Walaupun kemarin saya sudah review ya Antam, laporan keuangannya. Jadi ini beda karena antara laporan keuangan sama public expose itu lebih ke business view atau business condition itu ada di public expose. Kalau laporan keuangan kan just result ya, hasil saja di akhir. Tapi kalau public expose itu kita lebih dalam ke perusahaan ini tuh perusahaan apa, kemudian dia ngapain aja dia itu, kayak gitu-gitu ya. Itu penting untuk kita sebagai long term investor. Jadi setiap klik yang kita lakukan, kita paham sebenarnya apa perusahaan apa yang kita beli. Jadi setiap klik itu adalah membeli perusahaan. Jadi bukan membeli token gitu ya. Hanya just sekedar token, just sekedar apa istilahnya, koin ya, just sekedar sesuatu yang bisa diperjualbelikan, bukan, tapi membeli perusahaan. Oke, langsung aja. Pertama kita masuk public expose-nya apa dulu nih? Ada Antam, ada El Nusa, ada Semen Indonesia atau Semen Gresik. Ini jarang banget saya review ini Semen Gresik. Mungkin kita review ya. Mungkin dari Semen Gresik dulu. Oke. Jadi tinjauan makroekonomi ya, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tumbuh 5,2%. Bank Indonesia kembali menurunkan BI rate untuk dapat mendorong pertumbuhan, kata dia. Nah, dari PDB ini ada pertumbuhannya, konsumsi rumah tangga, LNPRT, lembaga non profit yang melayani rumah tangga ya. Ya, ormas-ormas lah kira-kira gitu. Kemudian investasi, belanja pemerintah, ekspor dan impor. Yang minus adalah belanja pemerintah. Ayo pemerintah belanja. Udah kuartal 2 nih. Yang lain tumbuh, tapi kenapa belanja pemerintahnya minus? Seperti yang data-data kemarin saya sampaikan kah? Gini ya, selama berapa nih? 5 tahun ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trennya apa? 1 kecil, 2 agak naik dikit, 3 naik dikit, 4 baru jeder, gede banget. Ngapain kuartal 4? Ngabisin anggaran. Tren yang sebenarnya, aduh gimana ya, kalau ngomong ngabisin anggaran di akhir-akhir itu, orang kalau buru-buru, namanya orang buru-buru, gimana mau persisi. Takutnya gini di kuartal 4 itu saja ngabisin anggaran saja, kemudian apa ya, hasilnya itu tidak signifikan. Kan takutnya gitu kalau trennya begini terus gitu loh. Dan ini sudah kuartal 2, APBN-nya bertumbuh ya, budgetingnya bertumbuh, tapi realisasinya atau belanjanya kok turun. Ini pertumbuhan ya. Kalau pertumbuhan ini bukan berarti turun gitu. Apa namanya? Nggak bertumbuh. Jadi kalau dulu itu 10, sekarang mungkin 9,97 sekian lah kan gitu. Terus indeks keyakinan konsumen ini saya nggak biasa ya, nggak biasa memahami ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri, pinjaman terkait perumahan, inflasi dan suku bunga. Ini pertumbuhannya, ini perumahan ada turun ya dibandingkan 2023-24. KPR ya, KPA itu turun nih 9,5, 91, 7,7. Kemudian untuk real estate ini ada naik sedikit tapi dibandingkan 2003 masih turun. Nah, di Semen Gresik ini ada alokasi anggaran infrastruktur dan perumahan. Ini memang ada hubungannya dengan pertumbuhannya Semen Gresik atau dengan pertumbuhannya Semen Indonesia, Semen Indonesia sekarang namanya.
anggaran perumahan Fasilitas Umum Pusat bla 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 segala macam ya. Ini yang disampaikan bahwa setiap tahun itu sebenarnya naik. Nah, kalau dihubungkan dengan permintaan semen domestik ini dari 2020 sampai 2024 naik turun itu tidak stabil kenaikannya. Artinya sebenarnya kondisi pembangunan bisa jadi pertumbuhannya stagnan ya. Ini minus 10, plus 4, minus 2, plus 3, minus 0, minus 0, minus 2, ya. Ini first half ya. 1H25 ya, first half. Jadi kuartal 1, kuartal 2. Turun 2,5%. Terus ini ada gambaran industri semen Indonesia. Dia bicara juga kapasitas, kemudian bicara juga permintaan. Yang kapasitas adalah yang atas ya. Kapasitasnya tuh bisa sampai 119 juta ton. Permintaannya berapa? Sekitar 70-60. Jadi masih jauh sekali terhadap kapasitas. Ini bicara juga CAGR ya. CAGR dari kemarin kan bicara nih CAGR apa sih gitu ya. Kalau nggak salah kepanjangan itu compound annual growth rate. Jadi pertumbuhan setiap tahun itu berapa? Kalau ngomong 3,5% ya berarti pertumbuhannya setiap tahun itu segitu. Nah, sama persis seperti yang saya simulasikan di dividend for living itu ada dividen 10% setiap tahun, berarti CAGR-nya ya 10%-an itu gitu. Pertumbuhannya setiap itu. Nah, ini untuk semen itu sekitar 3,5%. Di CAGR dari 2012 sampai 2019, habis itu turun, kemudian di sini ada CAGR lagi. Ini apa menandakan apa? Ini just prediction. Apa dasarnya di sini ditumbuhkan ya 3-4%, padahal histori 4 tahun atau 5 tahun terakhir itu nggak kemana-mana. 62, 65, 63, 65, 64. Jadi gitu-gitu aja tuh. Terus memang semen Indonesia ini menjadi yang nomor 1 ya dengan pangsa pasar 46%. Baru keduanya ada Indosemen, Kons, Merah Putih, Singa Merah, Semen Jawa, dan seterusnya tuh. Semen Kupang, Semen Padang, dan seterusnya ya. Nah, ini ada juga yang banyak yang bangkrut karena 15 pemain di 2021 menjadi 12 pemain di semester 1 2025. Artinya bangkrut 3 ya di semen dari tahun 2021. Padahal banyak sekali proyek-proyek di pemerintahan ya, terutama di saat pemerintahan Pak Jokowi kemarin kan. Terus 70% semen itu ada di semen kantong. Ya, artinya untuk perumahan, untuk rumah susun, renovasi, dan seterusnya. Semen curah atau yang biasa dipakai untuk molen-molen gede ya itu ya. Jadi pakai semen curah itu plus minus hanya 30% lah dari permintaan. Dari 100% pasar. Jadi tetap yang menghabiskan semen itu adalah perumahan. Perumahan berarti properti ya kita, kemudian ada beberapa pebisnis perumahan itu masih pakai semen kantong. Karena bangun rumah itu nggak kayak bangun infrastruktur. Molen datangkan 10 molen, kemudian dicor, gitu kan nggak. Kalau semen kalau perumahan kan masih pakai semen kantong karena ada tukang-tukang di sana. Nah, ini peta pasokan, jadi sebenarnya kita nggak perlu banyak mereview terkait ini. Kalau banyak luang waktu ya silahkan dibaca-baca ya. Profil perusahaan mestinya semua sudah tahu semen Indonesia itu seperti apa ya, punya pemerintah ya. Sekarang ngomongnya Danantara di sini 51%. Nah, ini jaringannya baik lokal maupun regional. Ini ada Vietnam, ada pabrik di Quang Ninh, terus yang lainnya ada di Indonesia. Di kegiatan operasional ini permintaan ini turun. Kemudian volume penjualan domestik ini juga turun. Average selling price-nya naik tapi dikit. Nih kalau ngelihat tren seperti ini ya, permintaan semen kantong tumbuh 0,5%. Tapi semen curah turun ya. Artinya infra biasanya yang biasa pakai semen curah itu turun jauh 9, sekian persen. Nah, kalau lihat ini permintaan semen kantong itu tumbuh, tapi penjualannya dia sendiri turun jauh ya. Semen kantong itu minus 5,4%, semen curah juga minus 13%. Nah, tinggal ekspor nih, ekspor yang lumayan oke ya, naik 24%. Biaya-biaya kita nggak usah bahas. Posisi keuangan ya
Indikatornya sih tidak buruk-buruk amat ya di posisi keuangan. Ini manajemennya, ada jajaran dewan komisaris, ada jajaran direksi. Ini ada inisiatif-inisiatif strategi ya, pangsa pasar menurun, pelemahan profitabilitas. Ada beberapa yang mau dilakukan, pangsa pasar mau direbut kembali. Tapi gini, semua sekarang hampir perumahan ya. Kalau tadi sektor perumahan yang 70% tadi itu adalah perumahan, sedangkan perumahan sekarang tuh rata-rata kan pakainya pakai Hebel gitu. Hebel rata-rata pakainya MU. Nah, nggak tahu nih, semen Indonesia apa ini produknya? Dinamik ini kah? Siapa yang tahu ya? Semen MU-nya semen Indonesia itu apa? Karena di sini nggak ada nih. Semen Tonasa, Portland Composite Cement, PCC. Oke. Oh, ini PCC juga. Oh, semen Andalas. Ya, saya beberapa kali bangun rumah itu belum pernah sih pakai semen Indonesia untuk hebelnya ya. Kalau untuk plester segala macam ya masih pakai. Artinya apa? Komposisi kalau dulu pakai hebel pakai apa namanya? Batu bata dan pakai hebel, konsumsi semennya jauh lebih rendah pakai hebel gitu. Jadi ya bisa jadi permintaan-permintaan tadi itu juga atas tren yang ada tadi. Nah, ini yang 62, 65, 63, 65, 64 bahkan di 2025 turun ya. Nah, saya pikir di public expose ini nggak banyak yang bisa dilihat sebenarnya. Sebagai investor harusnya ini yang mereka jelaskan lebih detail. Bagaimana caranya bisa membalikkan keadaan dari kondisi yang turun-turun tadi. Ada inovasi-inovasi apa yang di situ. Di sini tidak disampaikan produk barunya apa ya, tidak disampaikan detail bahwa pasar itu kayak gimana trennya, lalu apa yang mau diambil, segmen mana yang mau dibidik ya, yang seperti itu tuh nggak muncul di sini. Sehingga menurut saya di semen Indonesia ini masih ngambang ya, dengan kondisi turun-turunnya tadi itu masih terlalu ngambang yang disampaikan ke kita. Oke. Nanti kita akan bandingkan masing-masing company ya di slide akhir. Terus El Nusa ini dimiliki oleh Pertamina ya. Utamanya adalah Pertamina Hulu Energi ya, 51% dia punya. Kemudian dia punya service atau jasa itu di upstream, kemudian ada oil and gas, kemudian energi distribution and logistic. Jadi integrated upstream oil and gas service. Ini ada drilling, ada geoscience, ada operation ya, EPC, maintenance, kemudian ada distribusi logistik, ada data management, ada data warehouse, ada fabrication sama offshore dan marine support ya, kayak seismic vessel dan seterusnya. Itu bisnisnya El Nusa, anaknya Pertamina Hulu Energi. Nah, ini operasinya mereka ada di Indonesia, ada di luar negeri juga ya, di India, Southeast Asia, kemudian Algeria dan Libya. Terus ini ada kontrak ada yang carry over dari 2024, kemudian ada ya tambahan kontrak baru 2025. Yang paling gede itu ada di energi dan distribusi dan logistik, ini paling gede. Kemudian ada performance ya di upstream, kemudian oil gas service sama energi distribution. Tidak ada notes sebenarnya. Jasa angka-angka. Ini CAPEX realisasinya sampai Juni 39%. Jadi ini kurang begitu bagus. Nah, ini business development section. Ini ada pipeline integrity management, well production improvement, optimization, carbon capture, fabrication, EV ecosystem, baterai charging station. Saya pikir saya nggak tahu. Mungkin yang gede ya yang di awal ya. Nanti teman-teman koreksi mana yang paling gede dari ini. Di awal ini sama fabrikasi ini lumayan. Ini kalau misalnya kan fabrikasi itu lebih lebih continuous. Tapi kalau kayak baterai charging kayak gini-gini itu agak pasifnya. Kenapa? Karena setelah nempel baterai charging itu nempel, ya sudah gitu doang. Nah, ini ada performance revenue sebenarnya naik 10%, EBITDA turun 4%, net profit turun 24%, net profit margin turun 31%. Total aset turun 1%, total equity naik 6%, cash flow turun 17%, ending cashnya naik 20%. Jadi kalau lihat 78% ini dari Pertamina Group, nah 22% dari yang lain. Nah, kemudian yang bisa dibagi di upstream itu 33%, distribusi itu 56%, sama 11% itu adalah support dan service. Jadi yang warna merah. Artinya
sales tertinggi atau revenue tertinggi mereka itu dari distribusi ya, logistik. Jadi dia nempel ke Pertamina. Semakin banyak Pertamina distribusi, semakin untung si Elnusa. Dan sekarang Pertamina juga punya privilege ya, dengan ketentuan Pak Bahlil yang ngomongin impornya swasta di luar Pertamina itu dibatasi kan, katanya dinaikin 10% tahun 2025 dari tahun 2024. Padahal gara-gara kemarin oplosan-oplosan itu sebenarnya naiknya mana ada 10%, 2 kali lipat. Sekarang banyak yang kosong. Jadi saya biasa pakai BP92 tuh kosong mulu ya, kosong mulu di sana. Sama aja Shell juga kosong. Akhirnya balik lagi tuh ke Pertamax. Trauma dulu pakai Pertamax, kondisinya kayak pakai Pertalite. Saya nggak sadar ya, mobil digas-gas kok nggak enak begini, pakai BP kok enteng gitu ya, ringan gitu. Tapi untungnya sih beberapa kali ini beli Pertamax kayak nggak ngerasain bedanya, walaupun ada sedikit-sedikit gitu, tapi saya anggap itu oke lah gitu ya. Karena BP nggak ada, banyak kosong. Saya udah berapa kali, 3 kali atau 4 kali, tiga kali apa 2 kali ya, lupa. Selalu nggak dapat barang, dibatasi sama pemerintah. Jadi monopoli ya. Nah ini dari segmen, 3 segmen ini di upstream itu turun revenue-nya, logistik dan oil itu yang naik ya revenue-nya. Nah yang paling menarik adalah untuk kita adalah ini ya, strengthening financial aspect ya. Ada satu yang sangat jadi poin penting kenapa kita itu beli Elnusa adalah dividend payment ini diomongin di strateginya strengthen financial payment-nya mereka. Elsa consistently maintain its commitment to distributing dividend to its shareholder every year. Jadi ini bagus untuk kita karena dimension. Jadi dari 4 ya, salah satu yang dimension adalah masalah dividen, dan itu baik buat kita. Karena satu-satunya bakti saham kepada kita itu adalah dia bagi dividen gitu. Kalau harganya naik itu bukan bakti sahamnya sebenarnya, adalah bakti orang lain ya, bakti investor lain yang menaikkan harga itu gitu, karena mereka beli di harga atas jadi harganya beranjak naik. Tapi perusahaannya sendiri apa baktinya ke kita sebagai investor ini, investor retail yang kecil-kecil ini ya, dividen payment. Ngasih dividen itu salah satu bakti mereka. Apapun alasannya, perusahaan yang tidak bagi dividen itu adalah yang tidak menghargai investor. Nah, udahlah, selesai situ. Saya biasanya ngomong ya, nggak ada cerita mau ini ditahan apa segala macam bla 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 segala macam, 5 tahun 10 tahun nggak bagi dividen, terus ngapain kita? Jadi itu salah satu ukuran saya. Itu saya. Kalau teman-teman mau berbeda ya bisa saja. Terakhir ada Antam. Nah ini nggak tahu dibacain apa enggak ya, nggak apa-apa lah ya, bacain aja lah ya. Toh ini juga cuma baca-baca. Jadi teman-teman yang lihat YouTube saya nggak perlu banyak lihat juga sebenarnya, dengerin aja kayak nonton atau dengerin monolog di mobil. Jadi nggak perlu selalu lihat ya. Oke, ini Antam bagus ya. Di awal-awal dia sudah kasih cadangan dan sumber daya. Jadi cadangan itu yang warna lebih gelap, sumber daya adalah warna lebih terang. Jadi untuk nikel cadangan itu 494 juta ton ya. Kemudian emas itu 805. Kemudian bauksit itu 194. Kenapa naik? Ini biasanya eksplorasi baru ya. Termasuk sumber daya naik karena eksplor. Jadi bagus sih, perusahaan yang seperti ini bagus. Nah, ini kontribusi pendapatan dari per segmen. 2025 itu yang paling banyak berkontribusi adalah warna kuning, emas. Ya, naik 29%. Kuartal 1 2025 bandingkan kuartal 2 2025. Oh, naiknya luar biasa ini, emas. Terus ada nikel, lalu terakhir ada bauksit. Walaupun grafiknya ini menipu, jadi naiknya emas ini lebih kecil ya, gapnya ya. Kalau dilihat di sini nih gapnya lebih kecil daripada naiknya nikel. Nikel naik cuma 9%, tapi gapnya ini kok jauh banget ini. Ya, ini grafiknya nipu ini. Suka-suka nih ya yang bikin public expose itu grafiknya dibikin begini-begini ya. Buat mata kita ini aja. Ini kelihatan nih, bauksit kayaknya naiknya tinggi sekali gitu kan. Hampir 2 kali lipat tuh, 0,7 ada di sini, kemudian jadi 0,8. Tapi ternyata naiknya cuma 6%. Ini kayaknya template ini. Jadi diketik-ketik sama mereka. Profit per segmen masih di emas, kemudian di bauksit. Di
nikel, baru terakhir di boksit. Cuma ini agak aneh nih profitabilitasnya per segmen. Asli ini ya, aneh. Dia profitnya naik ya dari 1,3 ke 7,1. Tapi yang mengejutkan adalah waktu 2024 first half ya, penjualan nikel itu 3,5 nih pendapatannya. Profit 0,1. Tapi di 2025 dia jualan 7,9, profitnya 3,5, 50%. Why? Ada apa ini? Dari 11% kok naik jadi 50%. Emas, wah lebih kacau lagi. Kemarin 81% punya profit dari segmentasi ini, sekarang tinggal 46%. Maksud saya adalah di sini jualan 18, profitnya 1. Di sini jualan 49, profitnya 3, oke lah. Di sini jualan 3,5, profitnya 0,1. Tapi di sini jualan 7,9 kok profitnya bisa 3,5. Naiknya luar biasa, ada apa? Oke ya, belum terjawab itu. Nanti coba moga-moga bisa menjawab di akhir. Terus ini lokasi operasi ada di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Ini ngomongin masalah saham ya, minat investor asing semakin tinggi katanya di Antam. Artinya apa? Artinya kalau anjlok semakin dalam. Jadi selalu ada begitu ya. Kalau investor asing semakin tinggi, mereka kalau mau keluar atau mau jualan itu juga semakin masif. Orang lokal, orang kita mungkin kalau mau keluar dari situ, menarik dananya berbeda ya. Caranya seperti nggak sama mungkin dengan orang asing. Karena kalau orang asing nanam saham di Indonesia itu porsinya bisa jadi tidak segede kita. Jadi di portofolio mereka itu untuk saham-saham Indonesia bisa jadi cuma 3%, 2% gitu ya, kecil. Jadi kalau sekali narik langsung bisa drop harganya, gitu lah ya, langsung turun ke bawah. Ini volume produksi dan penjualan emas. Jadi 2023 ke 2024 itu turun. Kemudian first half 2025 dibandingkan 2024 so-so ya, 0,4 ke 0,4. Volume penjualan rata-rata, nah ini yang naik ya, 16 ke 29. Kemudian pendapatan juga signifikan naik. Jadi volume produksi nggak kemana-mana, tapi jualannya naik. Artinya gerus stok harusnya. Destinasi penjualan itu ada ke wholesale, kemudian public retail, sama corporate ya, atau digital. Biji nikel juga sama naik untuk volume produksi, volume jualan naik. Ini oke nih. Ya, volume produksinya naik, volume jual naik, pendapatannya naik. Oke, yang emas tadi produksinya nggak kemana-mana, jualannya yang naik. Ini berbahaya. Ferronikel turun, produksi, jualan turun, penjualan naik. Artinya harganya mungkin naik harganya. Terus bauksit itu produksi naik, kemudian volume jual ini baru ya. Ini kayaknya bisnis barunya Antam. Jadi 2024 belum ada ini, jadi tidak bisa dibandingkan. Nah ini kinerja keuangan, pendapatan naik, laba kotor naik, EBITDA naik. Ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Intinya semua naik dan semua bagus. Ya, naiknya luar biasa. 50%, 14%, 18%, bla bla bla, segala macam. Pokoknya naiknya bisa sampai 2 kali lipat bisa sampai. Kas terakas turun sih, kas terakasnya. Total aset naik, utang drastis turun. Jadi kasnya turun karena utangnya juga hilang. Jadi nggak apa-apa, aman-aman aja. Ini dia pengembangan bisnis ya, pertumbuhan bisnis. Ini ada jual beli emas dengan PT-FI dan Antam. PT-FI itu apa ya? Sampai 30 ton emas batangan per tahun. Oh, dia bangun pabrik di Gresik. Tahapnya ini prakonstruksi. Jadi masih gambar-gambar. Terus baterai kendaraan, ya ini ngikut-ngikut aja kayaknya. Saya nggak terlalu yakin, tapi sorry, salah. Ini saya pikir bikin itu loh, bikin charging station, ternyata bukan. Ada konsorsium ya di Halmahera nih, kapasitas sampai 88.000 ton NPI per tahun ya, pabrik RKEF dan juga kawasan industri. Kalau ini pabrik HPAL. Jadi ini pabrik biji nikel ya. RKEF tuh rotary K-nya apa ya? Kiln. Rotary electric furnace, intinya gitu. Kalau HPAL itu high pressure acid. Intinya ini pabrik nikel, dah gitulah. Pabrik pemurnian ya, pemurnian nikel gitu. Terus ada smelter untuk alumina. Udah commissioning ya. Udah jadi nih di Mempawah, Kalimantan Timur. Lumayan gede nih proyek-proyeknya. Antam lumayan gede. Jadi kalau ini berimbas ke laporan keuangan dan berimbas ke dividen untuk kita, ini bagus.
Nah, kalau kemarin kan bicaranya laporan keuangan, just sampai situ saja. Tapi karena ini ada public expose, maka kita bisa tahu nih proyek-proyek selanjutnya apa. Dan ini adalah 3 proyek atau 4 proyek yang saya pikir ini ya, manufaktur logam mulia ini oke. Kemudian ini oke semua ya. Ini adalah RKEF, ini oke banget. Ini bikin pemurnian biji nikel. Kemudian HPAL ini ya, pakai asid ya, pemurnian biji nikel juga. Kemudian ada SGA, ini juga bagus. Ini baru udah commissioning, berarti sudah mau bisa menghasilkan. Mungkin tahun depan kali udah menghasilkan. Kalau udah commissioning berarti paling 1-2 bulan kali ya. Itu sudah bisa produksi ya di Antam. Dan laporan keuangannya dengan investasi yang seperti ini itu masih oke-oke saja. Artinya kita sebagai investor berpotensi mendapatkan yang lebih. Nah, bagaimana kondisinya si Antam, Elsa, dan SMGR nih? Harga terakhir memang turun hari ini 3420, 494 dan 2890 untuk SMGR ya. Turun 1,2, 2,2 dan 1,7. Nah, ini average transaksi hariannya luar biasa untuk Antam 600 miliar, Elsa 13 miliar, Semen Gresik 22 miliar. Dividen Antam itu masih sekitar 8,2% kalau EPS-nya 282 dengan dividen payout rasionya 100%. Ini bisa jadi berbeda nih, bisa jadi salah prediksi ya. 100% ini belum tentu benar. Sama seperti kemarin Hexa. Hexa itu saya prediksi berapa? 85 ya, ternyata 70. Jadi yield-nya turun. Kemarin diprediksi 9%, yield-nya turun jadi 7%. Oh iya, ngomong-ngomong Hexa hari ini gimana nih kondisinya? Coba lihat Hexa. Turun lagi nggak nih? Kemarin kan saya mau ngantri di harga bawah. Hari ini naik. Ada yang nyerok ini. Turunlah. Ada yang nahan ini. Ini volumenya juga agak gede nih hari ini. Turunlah ke sini dulu nih 4.800 gitu. Ya. Besok turun. Nggak tahu siapa yang punya harga di atas. Nggak apa-apa, biarin. Biar average down. Padahal sebenarnya Hexa itu ketar-ketir sebenarnya ya, banyak produk Cina yang masuk di sana. Kalau Antam nih nggak ada yang masuk nih. Siapa yang mau masuk di bisnis emas segede Antam di Indonesia ya? Tambang itu kalau ada pemerintahnya ya, ada BUMN-nya. Kalau kalah sama swasta ya kebangetan ya, kebangetan. PTBA dengan kayak gitu kan paling gede juga dia punya ini ya kan, punya istilahnya apa? Cadangan ya. Antam ya mestinya begitulah, orang namanya tambang dikuasai negara, harusnya negara prioritas ya, prioritas. Jadi 8,2% ini gimana, bagus apa tidak? Kalau dilihat di dividend for living kita masukkan dengan CAGR ya, bahasanya sekarang CAGR nih, yield dividend ini ya, compound annual growth rate ya, 8,2%. Maka selama 25 tahun nabung 2 juta per bulan dengan modal awal 50 juta dan kenaikan asumsi investasi itu 20% setiap 5 tahun, maka di tahun pertama 74 juta, tahun kedua 100, tahun ketiga 136 dan seterusnya sampai tahun ke-10 400 juta jadinya. Tahun ke-20 sampai 1,6 miliar. Nah, baru ini dari tahun ke-10 yang 1,6 langsung naik ya, jadi 2,6. 5 tahun langsung naik jadi 2,6. Dan ini berasa banget ini. Artinya kalau kita sudah punya capital yang cukup besar, prosentase tadi itu 8,2% ini menjadi juga cukup sangat besar. Nah, dengan begitu dividen pun juga cukup besar. Yang targetnya hanya sekitar berapa? Hanya sekitar 18 juta per bulan, bisa meet ya, meet target 18 juta per bulan selama 25 tahun nabung. Bang, kurang bang, 18 juta ya, tambahin lah. Nabungnya jangan cuma 2 juta per bulan selama setahun cuma 24 juta. Masa pengen dividen 18 juta sebulan? Atau berapa? 180 berarti tambah ya sekitar 200 juta kan setahun. Nabungnya setahunnya cuma 24 juta. Jauh capitalnya lebih kecil daripada apa yang mau didapatkan kan. Tambahin gitu. Itu teman-teman ngelanturnya hari ini. Jadi santai, ini uploadnya malam-malam karena memang ya saya nunggu santai dulu. Gak banyak pikiran, hari-hari mau weekend. Nanti kita weekend jalan-jalan ya. Ke hutan ya. Kita mau camping. Makasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.